Bisa jadi video 5 menit ini adalah awal baru perubahan kehidupan Anda. Kita mulai ya, fokus 5 menit. Melek Era adalah satu rahasia sukses para konglomerat dunia. Mereka seperti bisa melihat apa yang akan menjadi tren di masa yang akan datang. Sebaliknya, 98% orang di dunia ini mengalami gagap era. Mereka seringkali terlambat menyadari sesuatu. Seringkali mereka hanya mendapatkan remah-remahnya saja. Bahkan ada yang tidak mendapatkan sama sekali. Sungguh ironis. Contoh, saat era sumber daya alam, orang-orang yang melek era langsung bergerak cepat, berpikir dan bertindak bagaimana menguasai sumber daya alam. Ada yang langsung bertindak, bagaimana ya saya bisa menguasai tambang emas di sana? Ada yang bergerak cepat supaya bisa memiliki tambang batu bara di suatu tempat. Ada yang bermanuver untuk menguasai tanah-tanah di tempat yang akan menjadi tempat strategis. Tapi kebalikan dengan orang yang gagap era. Setelah era ini booming, mereka baru terpikir, ah iya ya, nanti kalau saya punya uang, saya beli tanah di sana. Setiap bulan saya nabung emas deh buat masa depan keluarga saya. Itulah yang terjadi. Orang gagap era akhirnya hanya memiliki satu atau dua petak tanah atau beberapa gram emas saja, atau banyak sekali yang berakhir tidak memiliki apa-apa di era sumber daya alam. Kenapa? Karena harganya sudah terlanjur tinggi. Para melek era sudah melihat hal ini dari awal, dan mereka bisa mengumpulkannya saat harganya masih murah alias belum booming. Para melek era inilah yang mendapatkan financial tipping point atau loncatan besar keuangan dalam hidup mereka. Begitu juga pada saat era industri datang, para melek era sudah bertindak. Bagaimana industri-industri strategis bisa mereka kuasai? Saat gagap era masih berkutat di era sumber daya, mereka sudah menguasai era industri. Lihatlah zaman itu, kekayaan orang yang memiliki satu pabrik yang berhasil jauh lebih besar daripada para tuan tanah. Saat industri strategis sudah dikuasai para melek era, para gagap era baru terpikir, iya ya, sepertinya enak punya usaha sendiri ya. Lagi-lagi, para melek era mendapatkan lagi financial tipping point-nya. Awal tahun 90-an, era internet datang. Para melek era langsung berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan besar dari internet. Jeff Bezos dan Jack Ma terbayang toko online di atas internet di saat para gagap era belum terbayang apa itu internet. Dan lihatlah saat ini, industri-industri besar sudah dikuasai oleh internet. Saat mereka menjadi orang-orang kaya dunia, para gagap era baru terpikir, enak ya jualan online. Para melek era sudah mendapatkan financial tipping point-nya, para gagap era kembali mendapatkan remah-remahnya saja. Apakah Anda salah satu orang yang gagap era tersebut? Kapan saatnya Anda menjadi melek era? Apa yang membuat orang bisa menjadi melek era? Ada tiga hal: pengetahuan, informasi, dan lingkungan yang mendukung. Bisa jadi video 5 menit ini adalah Ya, itu tadi ya teman-teman video mengenai Melek Era ya, di mana kalau kita sudah memasuki era 4.0, di mana kalau kita tidak berubah, kita sendiri akan punah ya teman-teman ya. Untuk sesi yang pertama ini akan dibawakan oleh seorang leader yang sangat luar biasa sekali, beliau dari Pekanbaru Riau ya, untuk membawakan yang namanya edukasi kripto aset. Apa itu kripto aset? Di mana kita pada saat ini harus memiliki yang namanya kripto aset teman-teman ya. Bagus, kabar baiknya lagi di mana di Porsas ini kita mengumpulkan kripto aset itu secara gratis teman-teman ya. Luar biasa sekali. Untuk tidak berlama-lama lagi, saya akan perkenalkan seorang leader yang sangat luar biasa sekali dari Pekanbaru Riau. Untuk tidak berlama-lama lagi, saya persilakan untuk Pak Ahmad dari Pekanbaru Riau dan Medan, teman-teman. Silakan Pak Ahmad. Terima kasih kepada Pak Yopi ya, yang merupakan top leader kita di komunitas Kingdom Forsagetron. Baik teman-teman para Troners sekalian, mengapa saya memanggil Troners? Karena kita khusus fokus untuk memiliki aset digital yang namanya Tron. Makanya saya memanggilnya dengan sebutan Troners, artinya orang yang memiliki aset digital Tron. Langsung saja saya akan share screen dulu.
Ya, sebentar teman-teman. Paling atas. Iya. 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 Ya, selamat malam para trainer sekalian dari Sabang sampai Merauke dan juga yang berada di luar negeri ya. Pada hari ini kembali kita akan mengulang-ulang kembali agar kuat mindset kita tentang pentingnya melek digital. Jadi hari ini atau malam ini saya akan kembali membawakan tentang edukasi kripto aset, yaitu mengenal apa yang dunia butuhkan saat ini dan dunia butuhkan di masa depan. Masa ini adalah masa pandemi ya, dan masa depan kita tidak akan tahu. Ya, yang pertama, dunia berubah sangat cepat sekali. Pasti kita semua akan sepakat ya. Dimulai pada zaman batu ketika itu manusia bertahan dengan berburu. Kalau seandainya tidak berburu maka manusia tidak bisa bertahan hidup. Kemudian ada zaman agriculture atau bercocok tanam. Manusia bertahan hidup dengan berpindah-pindah. Kemudian masuk zaman industri, yaitu zaman manufacturing, di mana para pemilik modal banyak mendirikan pabrik-pabrik dan kita bertahan hidup dengan menjadi karyawan pabrik tersebut. Dan sekarang kita memasuki era informasi, yaitu era internet dan big data, di mana pada era ini semua dapat kita lakukan melalui gadget kita, ya, baik melalui tempat tidur ataupun dapur, ya. Dan ini disebut dengan industri 4.0, di mana industri ini kita memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya dengan lebih cepat. Jadi tidak ada lagi sekat ruang di antara kita. Maka pertanyaannya adalah, maukah kita berubah atau kita akan punah? Artinya kita akan ketinggalan. Dan dengan perubahan itu akan menyebabkan berubahnya cara manusia bertransaksi. Pertama, manusia bertransaksi dengan cara barter. Kemudian dilanjutkan kita bertransaksi dengan datang ke warung ketika ingin membutuhkan sesuatu. Dan pada zaman internet ini atau zaman big data ini, kita cukup memesan sesuatu dari tempat kita tinggal atau di mana kita berdiam, ya. Maka pada zaman ini banyaklah industri 4.0 yang tumbuh seperti Blibli.com, Bukalapak, Elevania, Tokopedia, Lazada, Zalora, dan banyak sekali. Maka pertanyaan yang harus kita pahamkan adalah sebagaimana yang Bill Gates sampaikan, if your business is not in the internet, then your business will be out of business. Artinya para trainer sekalian, jika bisnis kita tidak ada di internet, yakinlah bisnis kita akan punah. Maka saya akan memperkenalkan apa itu teknologi 4.0 ya. Jadi teknologi 4.0 ini itu namanya adalah blockchain. Apa itu blockchain? Blockchain adalah database terdistribusi yang menyimpan informasi dalam bentuk transaksi dalam blok yang ada di berbagai komputer di seluruh dunia secara bersamaan melalui jaringan internet. Jadi kekuatan blockchain ini adalah kekuatan internet. Maka teknologi ini sudah digunakan di Indonesia, yaitu oleh salah satu bank BUMN yang bernama BNI. Dan kabar baiknya lagi, baru saja saya mendapatkan informasi bahwasanya teknologi blockchain ini sudah diadaptasi juga atau diadopsi oleh salah satu bank swasta yang bernama Bank Permata. Ini saya dapatkan infonya melalui media online yaitu Warta Ekonomi. Selasa 20 Juli 2021. Kemudian saya akan memperkenalkan apa itu industri 4.0 digital asset, ya.
karena kita memasuki era cryptocurrency, evolusi dan revolusi. Maka era digital 4.0 ini atau crypto aset ini itu menggunakan teknologi yang bernama blockchain. Disitulah kekuatannya. Mengenal aset ya, mengenal aset. Nah, ini saya mengenalkan apa yang namanya aset dari masa ke masa. Yang pertama orang memahamkan bahwasanya yang pertama kali disebut aset itu adalah tanah. Ya, maka pada zaman itu atau pada masa itu banyak tuan-tuan tanah dan manusia sangat bersih, sangat sedikit sekali ya. Selanjutnya yang dinamakan aset itu adalah rumah. Ya, maka manusia berlomba-lomba untuk memiliki rumah. Dan ada rumah yang sangat besar sekali seperti istana ya, karena ingin menunjukkan bahwasanya asetnya sangat luar biasa. Kemudian yang disebut aset itu adalah emas ya. Kemudian saham. Tetapi di zaman atau era digital ini ada salah satu aset yang bernama kripto aset dan ini disebut dengan aset 4.0. Apa itu kripto aset atau cryptocurrency? Pertama dia adalah aset digital ya, berarti kekuatannya adalah internet. Menggunakan kriptografi sebagai keamanan ya. Aset digital yang tidak tersentralisasi. Kemudian untuk tersentralisasi ini perlu saya garis bawahi, berarti tidak ada perusahaan yang mengaturnya ya, karena dia tersimpan di seluruh komputer di seluruh dunia melalui jaringan internet. Maka ketika kita memiliki kripto aset, maka kita sendirilah bosnya ya. Kemudian aset digital yang bisa dibawa kemanapun bergantung pada internet. Transaksi bisa dilihat melalui public ledger bernama blockchain. Jadi melalui blockchain kita bisa melihat semua transaksi ya yang dilakukan oleh teman-teman kita yang berada dalam kripto aset. Kemudian transaksinya peer to peer, artinya langsung antara si A dengan si B tanpa ada perusahaan yang mengintervensinya. Nah, ini adalah top 10 ya, 10 cryptocurrency pada tahun 2020 yang istilahnya wajiblah kita berinvestasi di sini. Pertama ada namanya Bitcoin ya, kemudian ada Ethereum. Nah, semua aset kripto ini itu bisa kita dapatkan di Indodax, Luno, rekeningku.com, BigMax, toko kripto, Upbit, dan semua ini adalah legal ya karena sudah terdaftar di Bapeti. Iya, memperkenalkan apa itu Bitcoin, Ethereum, dan Tron. Nah, inilah lambangnya, inilah Bitcoin. Inilah Ethereum dan yang berwarna merah ini adalah aset yang malam ini akan kita bicarakan dan akan dibongkar rahasianya. Bagaimana cara mendapatkan aset Tron dengan berkebun. Bitcoin adalah aset digital yang kontroversial ya. Dimulai pada tahun 2009, Bitcoin ini dikembangkan oleh seorang pemrogram yang berasal dari Jepang bernama Satoshi Nakamoto ya. Ketika tahun 2009 Satoshi Nakamoto ini menciptakan yang namanya Bitcoin. Kemudian pada tahun 2010 sampai dengan 2017 harga Bitcoin melonjak para troners sekalian dari harga 1.000 kemudian sampai dengan harga 200 juta selama 7 tahun. Dan ini aset yang sangat luar biasa sekali. Kemudian pada tahun 2017 diperkirakan sudah ada 17 juta Bitcoin yang beredar di dunia. Dan hebatnya lagi pada tahun 2018, Bank Indonesia berencana melarang Bitcoin sebagai alat pembayaran. Mengapa dilarang oleh pemerintah? Karena ketika itu banyak sekali turis-turis yang datang ke Bali melakukan transaksi dengan Bitcoin. Sedangkan pembayaran yang sah di negara kita adalah dengan menggunakan rupiah. Tetapi
Tron atau cryptocurrency ini diakui sebagai aset oleh pemerintah kita, bukan sebagai alat tukar menukar atau alat pembayaran ya. Kemudian pada tahun 2124 ini diperkirakan jumlah yang beredar mencapai titik puncaknya, ya ini 21 juta Bitcoin, dan diperkirakan satu Bitcoin itu sama harganya seharga satu Lamborghini ya. Dan ini data diambil dari liputan6.com. Kemudian saya ingin memperkenalkan Ethereum. Ethereum adalah platform software open source yang dasarnya adalah teknologi blockchain. Ya, dasarnya adalah teknologi blockchain yang memungkinkan para developer membangun dan menyebarkan aplikasi desentralisasi seperti smart contract. Jadi pada cryptocurrency Ethereum disinilah baru adanya smart contract. Ini diprakarsai oleh Vitalik Buterin pada akhir tahun 2013. Dan pengembangan Ethereum ini didanai oleh Crowdcell Public Online selama Juli sampai dengan Agustus 2014 ya, dengan membeli token nilai Ethereum atau Ether. Ya. Mengapa Ethereum ini juga merupakan cryptocurrency yang fenomenal? Karena di tahun 2020 per 1 Januari harganya per 1 ETH atau Ethereum itu hanya Rp1.865.000. Tetapi pada tahun yang sama di bulan yang berbeda, yaitu pada bulan Agustus, nilai satu Ethereum itu sudah 5.845.000 para troners sekalian. Jadi kita wajib paham juga mengenai Ethereum ini ya. Kemudian hebatnya lagi di zaman pandemi, harga aset kripto Ethereum melonjak hampir 200% ya. Nah, ini datanya diambil dari kompas.com. Iya. Jadi aset-aset kripto ini atau cryptocurrency ini dipakai untuk transaksi perdagangan antar lembaga besar di Amerika. Seperti ini bisa kita lihat. Yang sudah familiar bersama kita yaitu Intel ya, merek Intel, kemudian JP Morgan. Nah, ini banyak lagi. Selanjutnya saya akan mengenalkan Tron ya. Tron ini adalah altcoin atau alternative coin dan dia adalah cryptocurrency ya para Troners sekalian. Pertama sekali harga Tron itu sangat ketika saya bergabung ya di tahun 2000 setahun yang lalu itu harganya per satu Tron sekitar Rp300 ya, kalau pada hari ini harganya di kisaran sekitar 800. Tetapi harga Tron ini pernah tembus di harga Rp3.000 per satu Tron ya. Adapun pencipta dari cryptocurrency Tron ini adalah Justin Sun ya. Dan suplai total dari Tron ini seluruhnya berjumlah 100 miliar para Troners sekalian ya. Adapun yang sudah di pasaran diperkirakan sudah 80 miliar, berarti sekitar 20 miliar lagi yang belum diserap oleh pasar. Jadi bisa digambarkan oleh para Troners sekalian, kalau seandainya Tron itu sudah berada di tangan kita masing-masing, maka kitalah yang akan menentukan harga Tron itu. Karena perusahaan-perusahaan besar membutuhkannya sebagai transaksi, maka dia harus membelinya di pasar exchanger ya. Kalau di Indonesia seperti di exchanger Indodax. Inilah mata atau aset kripto kita ya. Dan Indodax adalah lembaga resmi pemerintah yang dimana kita bisa membeli atau mencairkan aset Tron kita. Tetapi pada hebatnya lagi, di sini kita akan belajar bagaimana mendapatkan Tron ini dengan modal sekali, tetapi akan menghasilkan berkali-kali, yaitu dengan cara berkebun aset Tron. Iya. Ini dia Tron dan Ethereum ya, yang sudah disematkan dalam smart contract. Maka
Bagaimana caranya berkebun kripto aset dengan mengikuti program Forsas? Jadi teman-teman para troners yang ingin mendapatkan aset kriptotron, maka mari sama-sama kita berkebun dengan mengikuti program Forsas yang pada malam hari ini para troners sekalian akan dibongkar rahasianya oleh top leader kita. Bagaimana caranya jika kita mengikuti langkah-langkah yang telah atau yang akan disampaikan oleh top leader kita, maka ada potensi dalam setahun kita akan memiliki atau akan berpenghasilan 9 miliar. Dan ini kita hasilkan di zaman pandemi para troners sekalian. Artinya di zaman pandemi ini ada sisi-sisi lain yang menjadikan keuntungan bagi kita. Bagaimana cara kita membangun aset atau memiliki kebun kripto ini, Pak Ahmad? Maka yang pertama sekali adalah kita harus investasi uang. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kalau kita berkebun aset Tron, modalnya hanya sekali, tetapi kita akan mendapatkan untung berkali-kali. Karena sudah tidak zamannya lagi berkebun sawit, ya. Kemudian kita investasi waktu para troners sekalian, yaitu salah satunya dengan kita hadir beramai-ramai di kegiatan Zoom meeting ini, dengan menghadirkan calon mitra kita, saudara kita, memberikan informasi yang baik ini. Semoga ini bisa membantu ekonomi saudara-saudara kita dan kita bisa menciptakan jejaring pendapatan bersama. Dan yang ketiga yaitu kita investasikan pikiran, ya. Bagaimana kita membuat trik-triknya, sebagaimana yang hari ini akan dibongkar oleh top leader kita, ya. Sekian lama top leader kita ingin mencari bagaimana cara yang baik agar kita bisa memiliki aset Tron ini dengan langkah-langkah yang benar sehingga memiliki penghasilan 9 miliar dalam setahun, ya. Maka para mitra dan calon mitra yang hadir pada malam hari ini adalah para troners yang luar biasa. Dan saya ucapkan selamat berkebun Tron. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Yopi. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh top leader dari Pekanbaru Riau, ya Bapak, yaitu Bapak Ahmad. Tolong dihentikan itu share screen-nya, Pak. Biar di stop dulu. Oke, ya. Selamat malam teman-teman, ya. Malam hari ini luar biasa sekali yang hadir sudah 48 orang, ya teman-teman, ya. Banyak yang masuk, yang belum bisa masuk juga katanya, tadi saya lihat di WA WhatsApp grup, ya teman-teman. Nah, malam hari ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara kita mendapatkan Tron secara gratis, teman-teman, ya. Jadi modal sekali, hasilnya berkali-kali, ya teman-teman, ya, seperti itu. Bahkan hasilnya bisa selama-lamanya, ya. Beda sama bisnis di luaran sana, teman-teman, ya. Sebelumnya saya akan putarkan sebuah video dulu, teman-teman. Sebentar, saya akan putarkan. Bentar, sabar. Iya. Pada Pak Bagus, tolong diterima dulu. Mana dia videonya ini? Oke.
Forsets Academy, tempat untuk belajar banyak hal mengenai Forsets tanpa adanya kode referral atau link pada video ini, sehingga kalian dapat share atau bahkan mengunduh file ini kepada teman atau partner bisnis kalian. Pertama-tama, apa itu Forsets? Forsets adalah platform yang berbasis teknologi smart contract, yaitu program yang berjalan secara otomatis di atas blockchain dan berjalan dengan aturan yang sangat ketat, terstruktur, sistematis, dan dapat diperhitungkan, serta sangat transparan di mana semua transaksi dapat dilacak dan dilihat melalui TronScan. Apa itu smart contract? Smart contract atau kontrak pintar adalah algoritma yang dieksekusi otomatis yang berisi smart contract dapat dikirim secara otomatis tanpa pihak ketiga atau bank, pemerintah, broker, dan lain-lain. Kemudian, apa itu blockchain? Blockchain adalah catatan transaksi dan informasi yang tidak dapat diubah yang dilindungi secara kriptografik dari manipulasi menggunakan ribuan komputer independen di seluruh dunia sehingga aman pada saat Anda transaksi di sini. Di sini saya ingin memperkenalkan pada Anda mengenai Matic Project terdesentralisasi sepenuhnya. Apa yang dimaksud dengan desentralisasi dan apa manfaatnya untuk Anda? Terdesentralisasi yang artinya smart contract bersifat final. Dalam arti setelah smart contractnya berjalan, tidak mungkin lagi dilakukan perubahan apapun terhadap kondisinya, algoritmanya, logik dan cara kerja smart contract tersebut. Kode sumber smart contract ditempatkan di platform blockchain. Eksekusinya didukung oleh jutaan komputer di dunia. Hal ini memastikan smart contract aman dari resiko hacking ataupun smart contractnya dihentikan. Dan keuntungannya bersama Forsets adalah 100% penghasilan untuk Anda, dibangun di atas blockchain sehingga memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi, tidak ada admin, semua berjalan otomatis, pembayaran langsung ke wallet member, uang Anda tidak disimpan oleh pihak lain, 100% minim resiko dan transparan, dan ini adalah bukan riba. Pemasaran Forsets dibuat dengan kontrak yang cerdas, yang memberikan Anda keamanan dan reliabilitas maksimum, dan algoritma dalam blockchain ini menggunakan Tron atau TRX dari salah satu cryptocurrency yang tidak perlu diragukan lagi. Dan pada platform Tron Forsets dibuat kontrak pintar seperti mata uang digital didesentralisasi ke semua perjanjian dan ketentuan kontrak pintar yang telah ditetapkan dari program ini. Program ini sangat aman dan tak tergoyahkan dengan adanya kode yang berisi semua logika kontrak yang ditempatkan pada jaringan blockchain. Dikarenakan semua perhitungan ini disempatkan oleh jutaan komputer di seluruh dunia, yang artinya tidak ada pusat yang bisa dihack atau diretas. Bahkan pencipta aplikasi ini pun tidak dapat membatalkan atau mengubah kondisi atau mengambil uang Anda atau membatasi. Oke, teman-teman. Oke, itu teman-teman tadi sekilas mengenai apa itu blockchain, apa itu smart contract ya teman-teman ya. Nah, untuk itu nanti akan saya bahas bagaimana cara kita mendapatkan aset kripto secara gratis melalui Forsas. Jadi Forsas sama token pocket itu tidak ada hubungannya teman-teman ya. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Kenapa saya selalu mengawali dengan perkenalan ini? Karena biar teman-teman tahu bahwa apapun latar belakang kita, siapapun kita, background kita, ekonomi kita, apakah kita kaya atau miskin, semuanya bisa sukses di sini, teman-teman ya. Bukan masalah bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak ya. Di sini saya akan kasih bongkar rahasianya bagaimana kita modal 3 slot dalam waktu 1 tahun punya potensi penghasilan 9 miliar dalam waktu 1 tahun, duplikasi 3 ya. Bukan masalah bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak. Jadi di sini saya sudah terapkan gitu ya. Ternyata